Pemirsa, film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap skenario kotor dan desain kecurangan pemilu 2024 dituding berisi fitnah oleh kubu Prabowo Gibran. Padahal 3 ahli tata negara yang terlibat dalam film itu memastikan data yang ditampilkan adalah valid dan bukan data rahasia. Sementara kubu Ganjar Mahfud meminta pihak-pihak yang terganggu dengan film itu agar tidak baper. Film dokumenter Dirty Vote yang membongkar desain kecurangan pemilu 2024 rupanya membuat sebagian orang kalang kabut. Baru beberapa jam tayang di channel YouTube mulai pukul 11 tanggal 11 Februari, film garapan Dandi Laksono itu langsung buru-buru diklarifikasi oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut berisi fitnah dan tidak ilmiah. Menurut Habibur Rahman, tuduhan-tuduhan yang disampaikan dibuat karena paslon lawan tak mampu mengejar elektoral paslon yang mereka usung. Jadi saya pikir memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini ya karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan gini aja, kalau nggak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu. Ya kita dukung paslon yang lain, kita lakukan cara-cara yang sesuai koridor elektoral. Nah ini karena mungkin elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis sekali putarannya itu 50% plus 1 suara, maka dilakukanlah cara-cara yang ini. Ya kami yakin ini pasti nggak laku ya di hati rakyat yang seperti ini. Rakyat sudah tahu ya apa yang harus mereka lakukan tanggal 14 Februari mendatang. Sementara TPN Ganjar Mahfud justru punya pandangan berbeda. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menilai film ini sebagai pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Todung meminta pihak-pihak yang memiliki pendapat bertentangan dengan film itu tidak baper. Bagaimana nanti penyebaran 20% suara misalnya. Ini ada kaitannya juga dengan kebijakan misalnya membuat Papua menjadi 6 provinsi. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini. Walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain. Ya, kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke pihak kepolisian. Dalam film yang menampilkan data dari 3 ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mohtar terkuak sejumlah hal, termasuk wacana pemilu 1 putaran. Menurut Ferry Amsari, pemilu 1 putaran dapat terjadi jika paslon memenangkan sebaran wilayah dari 20% suara minimum. Ferry pun menyinggung pemekaran provinsi di Papua yang sebelumnya hanya 2 provinsi menjadi 6 provinsi. Ia juga mengungkap kejanggalan penunjukan PJ Gubernur oleh Jokowi. Langsung ikut pemilu 2024. Berbeda dengan Kaltara. Kita bisa lihat pengalaman Provinsi Baru Kalimantan Utara yang didirikan tahun 2013, tapi mereka tidak bisa ikut serta-merta pada pemilu 2014. Mereka harus menunggu 6 tahun untuk bisa ikut pemilu 2019. Cukup panjang bagi Kaltara untuk bisa ikut pemilu. Itu sebabnya apa yang terjadi di Pulau Papua menjadi sangat penting untuk membicarakan sebaran wilayah. Jika kita simak hasil Pilpres sebelumnya, 2014 dan 2019, Jokowi betul-betul unggul di Papua. Tak pernah kalah 1 kali pun. Zainal Arifin Mohtar juga mengungkap betapa besarnya pengaruh kepala desa untuk memenangkan paslon tertentu dalam Pilpres 2024.
Zainal menyinggung deklarasi desa bersatu di GBK beberapa waktu lalu. Meski hanya 8 asosiasi desa, ada sekitar 81 juta suara dari jumlah DPT yang ada saat ini. Tidak sederhana. Walaupun hanya ada 8 asosiasi desa di situ, tetapi kalau kita jumlah, 8 asosiasi desa itu pada dasarnya itu meliputi sekitar 81 juta suara dari jumlah DPT yang ada di Republik ini. Bivitri Susanti juga mengomentari soal pembagian bansos di tahun pemilu yang makin masif melebihi bansos untuk COVID-19. Pembagian bansos yang dilakukan pemerintah ini menjadi sorotan karena diduga untuk mendongkrak elektabilitas salah satu paslon. Tim Liputan Metro TV. Rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah. Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.